Dan di dalam zaman gereja saat ini, Roh Kudus mengambil perannya, tapi Bapa dan Anak juga terlibat di dalamnya. Itu berarti benar bahwa behind the spiritual gifts stand the triune God. Ya. Bahwa di balik karunia karena Roh Kudus yang beroperasi itu, sekalipun Roh Kudus yang mengekspresikan, tapi di baliknya itu adalah karya dari Allah Trinitas. Jadi karunia karena Roh itu bukan semata-mata pekerjaan Roh Kudus, tapi pekerjaan Allah Trinitas. Karunia pelayanan pekerjaan mengajarkan kepada kita bahwa karunia karena Roh itu merupakan hasil tindakan Allah yang penuh anugerah dengan tujuan digunakan untuk melayani orang lain. Kalau kita membaca di 1 Korintus itu. Jadi karunia itu bukan tindakan manusia, tetapi tindakan Allah. Ingat definisi mujizat bukan apa? Mujizat itu adalah aktivitas Allah, bukan aktivitas kita, bukan aktivitas Rasul. Kalau orang menganggap mujizat itu aktivitas Rasul, ketika Rasul mati, mujizat juga akan hilang. Tapi kalau orang anggap mujizat itu adalah aktivitas Allah, maka Rasul mati, gereja-gereja orang-orang percaya zaman dulu mati, mujizat masih tetap ada. Karunia juga sama. Karunia itu adalah tindakan Allah di dalam dan melalui orang percaya oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga karena ini adalah tindakan Allah, orang percaya pada masa lalu sudah tidak ada, karunia tetap ada. Bisa menangkap? Ya. Tapi kalau orang mendefinisikan karunia itu sebagai tindakan dia, ya jelas kalau dia mati dia tidak berkarya lagi, betul nggak? Ya. Nah, jadi karunia itu merupakan hasil tindakan Allah yang penuh anugerah dengan tujuan digunakan untuk melayani orang lain. Ya. Ini juga mengajarkan kita untuk fokus pada Allah sang pemberi karunia itu. Karunia karena bukan tanda kedewasaan. Ya. Jadi orang yang berkarunia belum tentu dewasa. Jemaat di Korintus penuh dengan karunia karismatik. Tetapi Paulus katakan 6 tahun sudah kalian belum dewasa. Seharusnya dilihat dari pertumbuhannya kalian sudah dewasa. Tapi sampai saat ini susulah yang kuberikan kepadamu. Dalam Korintus pasal yang ketiga. Atau Korintus pasal 3. Jadi kita melihat bahwa karunia itu bukan tanda kedewasaan. Orang yang baru saja bertobat pun bisa menerima karunia. Karena itu namanya karunia pemberian. Dan bukan juga untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk disombongkan. Jadi kalau dia bisa mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, melakukan mujizat, itu bukan karena dia, tapi definisi kita itu apa? Allah yang bertindak melalui orang itu. Bisa menangkap? Jadi karunia itu ketika beroperasi, tidak ada yang dapat kita sombongkan, tidak ada yang dapat kita banggakan. Tujuannya Allah dimuliakan dan jemaat diberkati. Jemaat ada yang disembuhkan, jemaat ada yang dilawat oleh Tuhan, jemaat bertumbuh dengan beroperasinya karunia itu. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membangun jemaat. Jadi karunia itu diberi bukan untuk pribadi kita, bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk orang lain. Nah, kalau orang sudah sampai pemahaman di sini, ya, dia tidak akan menggunakan karunia itu dengan distorsi atau kesalahpahaman, tidak. Kalau dia mengerti, ya. Makanya harus diajarkan dengan jelas. Beberapa waktu yang lalu ada orang, saudara, pernah saya cerita, mau beradu bahasa roh yang mana yang asli dengan palsu. Dipotong di WA, beradu. Seperti orang beradu tenaga dalam. Saya tidak mengatakan mereka sesat, tapi saya mengatakan mereka masih kanak-kanak rohani. Sebab orang dewasa tidak akan berpikir dan bertindak seperti itu. Karunia itu bukan untuk diaduk, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan. Karunia rohku yang asli yang kamu punya palsu, sesama tubuh Kristus. Tidak. Karunia roh itu adalah semata-mata anugerah Allah, diberikan oleh Allah. Karena Allah ingin memakai orang itu menurut kehendaknya yang berdaulat, bukan menurut kehendak orang itu, menurut kehendaknya. Dan orang ini dipakai untuk membangun orang lain, memberi manfaat untuk orang lain. Ya, karunia itu merupakan karya dari Allah Trinitas. Allah Trinitas jelas terlibat dalam pekerjaan yang sama apabila kita membaca keseluruhan pasal 12. Karena roh yang sama
Hanya saja penekanan dan keunikan pekerjaan tiap-tiap pribadi dalam Trinitas tetap dipertahankan. Dalam penebusan, bukan Roh Kudus inkarnasi, tapi anak. Disitulah anak berperan. Tapi Roh Kudus dan Bapa apa tidak berperan? Ada. Mereka juga terlibat di dalam penebusan. Tapi setelah pekerjaan penebusan dan inkarnasi selesai, maka Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, mengambil peran di depan. Tapi di belakangnya, tiga-tiganya bekerja, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa menangkap ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini juga mengajarkan kita ketidakterpisahan Allah Trinitas. Nah, definisi Trinitas itu ialah satu esensi atau Allah yang esa, yang berdistingsi, menyatakan dirinya di dalam tiga kesadaran pribadi. Maksudnya tiga kesadaran dan kesadaran diri. Nah, kesadaran dan kesadaran diri ini menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia itu susah, sehingga akhirnya dipilihlah kata pribadi. Nah, begitu mendengar kata pribadi, orang langsung berpikir si A, si B, si C, saya dan kamu adalah pribadi seperti manusia, seperti itu mereka pikir. Tidak. Nah, Allah yang kita sembah itu satu, ya, tapi memiliki kesadaran diri dan kesadaran yang berbeda antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak terpisahkan. Makanya kita menyebutnya dengan Trinitas, bukan Triteisme. Triteisme itu tiga Allah. Tapi juga Alkitab menyatakan kekristenan itu bukan satu pribadi, ya, tapi tiga pribadi, kesadaran diri yang tidak terpisahkan. Makanya disebut Trinitas, bukan Triteisme. Kalau Triteisme berarti tiga Allah. Dan kita hanya memuja satu Allah, Allah yang esa di dalam Alkitab, tapi menyatakan dirinya di dalam tiga keberadaan pribadi. Hal ini menyiratkan bahwa walaupun formula baku doktrin Tritunggal baru dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di awal abad yang keempat, tetapi konsep dasarnya sudah diajarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 6 tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan Trinitas itu hoax, tidak. Paulus sudah mengajarkan konsep itu. Ada Roh Kudus memberikan karunia bekerja. Kemudian ada Tuhan yang sama dan ada Theos, Allah yang sama. Ini kan konsep Trinitas. Tapi Paulus tidak menyebutnya langsung Trinitas, tidak. Tapi konsepnya jelas. Jadi konsep dasar itu sudah ada, tapi diformulasikan, ya, di dalam konsili Nicea dan konsili Chalcedon secara jelas. Ya. Nah, yang ketiga, nah, nampak dalam ayat tadi, ya, ada gerak naik. Paulus mulai dengan karunia roh, pneuma, dari Sumata pneuma. Di dalam komunitas selanjutnya berbicara tentang pelayanan Tuhan yang dimuliakan, kemudian memuncak dengan pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Roh seperti biasa menuntun kita kembali kepada Anak, dan Anak kepada gilirannya mengarahkan kita kembali kepada Bapa. Karena kita mengatakan Yesus datang untuk memuliakan Bapa. Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Pada gilirannya pelayanan karunia Roh Kudus untuk memuliakan Kristus, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu untuk memuliakan Allah Bapa. Pada akhirnya tiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dimuliakan, ya, di dalam pelayanan pekerjaan yang sekarang ini karuniakan di dalam gereja. Ya. Nah, karena itu meskipun merupakan fakta bahwa Roh Kudus memanifestasikan diri melalui karunia rohani tadi, 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi operasi total keseluruhan dari karunia itu bukan pribadi Roh Kudus saja, tetapi Allah Trinitas. Karena itu, kesimpulannya, seorang karismatik sejati atau Alkitabiah yang bergerak dalam karunia Roh Kudus, suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, seharusnya adalah seorang yang percaya pada Allah Trinitas. Cuma dia mungkin tidak tahu, cuma dia mungkin tidak paham, maka harus diberitahu. Dan tugas saya untuk memberitahu bahwa karunia Roh Kudus dalam pelayanannya, di balik itu bukan hanya pekerjaan
kepada Allah Trinitas. Tapi sekarang kita sudah tahu ajaran yang benar. Ya. Nah, namun aplikasi yang diharapkan dari pemahaman pengajaran ini apa sebetulnya? Ini yang penting. Aplikasinya apa sih Pak? Tujuannya apa? Nah ini yang penting. Yuk kita lihat. Bahwa karena Allah Trinitas tidak terpisah merupakan sumber dari semua power atau kuasa atau pemberdayaan dari kaum rohani, maka penggunaan kata tersebut di dalam gereja harus mencerminkan relasi Trinitas. Perhatikan, mencerminkan, ini bisa merefleksikan, memperlihatkan relasi dari Trinitas. Contoh konkretnya begini, bila Trinitas tidak ada pertengkaran, maka seharusnya ketika karunia rohani dijalankan bukan untuk bertengkar, tapi di zaman di Korintus bertengkar. Karuniaku yang hebat, aku ikut Apolos, aku ikut Petrus, aku ikut Paulus, aku pengikut Kristus, kata yang lain. Jadi yang lain ini seolah-olah bukan pengikut Kristus. Itu di 1 Korintus 3. Pernah baca? Jadi itu di jemaat Korintus ada blok-blok. Ya. Jadi ada yang memuji dan suka dengan Apolos, ada yang memuji dan suka dengan Petrus, ada yang memuji dan suka dengan Paulus. Yang lain bilang kami gak ikut Paulus, gak ikut Petrus, gak ikut Apolos, kami pengikut Kristus. Sama seperti sekarang, kami bukan Trinitas, kami apa? Jesus only. Jadi mereka gak percaya Trinitas, mereka hanya bilang kami Jesus only. Ya. Gak bisa. Ya. Memang di dalam fisik Yesus adalah keperluan kealahan secara fisik. Ya. Tapi bukan berarti Trinitas itu adalah Yesus, tidak. Tapi Yesus adalah bagian dari Trinitas yang tidak terpisah. Jadi tidak bisa kita mengatakan Yesus adalah Trinitas, tidak. Trinitas itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita tidak mengajarkan Jesus only, tapi kita adalah Trinitarian, percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya membaptis itu sebetulnya setelah saya teliti, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada dikatakan tambahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada. Berarti formulasi itu harus diperbaiki. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu ditulis name dalam bentuk bukan dalam bentuk cetak, tetapi dalam bentuk tunggal, tapi lalu disertai dengan apa? 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi seperti dalam ada distingsi perbedaan, namun esa dalam hakikat, demikian pula jemaat walaupun memiliki peragam yang berbeda satu sama lain, mereka adalah apa? Satu. Karunia Roh Kudus diberikan untuk menyatukan jemaat dan membangun jemaat, bukan untuk memisahkan. Nah, kalau sudah paham ini, saudara-saudara, ketika karunia rohani berjalan, ya, kita tidak akan menyatakan bahwa ini tidak perlu dan tidak penting, karena itu diberikan agar orang lain karena orang lain ada yang membutuhkan. Bukan dia yang membutuhkan, tapi orang lain. Ingat, bukan dia yang diberikan itu membutuhkan, tidak. Tapi orang lain, ingat, pemahamannya harus sama dengan yang dikatakan Alkitab. Saya diberi karunia untuk mengajar, bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain, supaya orang lain belajar. Tapi saya juga otomatis pasti apa? Belajar. Nah, saya tidak sakit diberikannya kesembuhan misalnya, bukan untuk menyembuhkan saya, tapi supaya orang lain didoakan dan menjadi sembuh yang sakit. Itu tujuan karunia. Diberikan dengan cuma-cuma. Jadi tujuan karunia beragam bukan untuk memecah belahkan jemaat, tetapi membangun jemaat di dalam kesatuan. Ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus yang masih kanak-kanak itu di dalam pemikiran mereka. Paulus ajarkan ini dengan tegas, dengan keras, memberikan instruksi supaya jemaat ini menjadi dewasa. Seharusnya makanan keras yang kuberi kepadamu, tapi ternyata hari ini aku masih tetap memberikan susu kepadamu, makanan bagi anak-anak, supaya mereka mengerti bahwa karunia itu bukan untuk memecah belahkan dan membuat blok-blok, tapi supaya membangun jemaat di dalam kesatuan. Ya, nah, statement awal tadi, dalam opening statement tadi, pernyataan awal tadi, doktrin karismatik mengakui bahwa karunia rohani karismata pada dasarnya bersumber dari Allah Trinitas. Sudah jelas tadi ayatnya kan? Dasarnya itu bersumber dari Allah Trinitas, menjadi seorang
karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya, artinya percaya pada Allah Trinitas. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang Alkitab. Ya, kenapa? Karena sumbernya ada di dalam